ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Kembali kita bertafakuh dalam agama kita, memahami dan menghadiri dan memahami majelis ilmu yang wajib kita ketahui dari urusan ibadah kita. Waktu yang singkat, umur yang tersisa dari kehidupan dunia yang cepat, hendaknya diisi dengan amal ibadah yang pahalanya berlipat-lipat. Maka cerdaslah dalam memilih amalan apa yang pahalanya melewati usia, bahkan melewati umur dari dunia. Karena derajat sorga sangatlah bertingkat-tingkat, dan tidak akan pernah ada makhluk yang mengetahui betapa besarnya derajat dan tingkatan-tingkatan sorga yang disiapkan oleh Allah untuk kita. Untuk meraihnya perlu banyak persiapan amal ibadah dari pahala yang banyak, karena derajatnya orang di sorga tergantung pahalanya. Masuknya orang ke sorga tergantung rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita perlu cerdas dalam memilih amalan dengan umur yang sedikit, yang sebentar, tapi dapat pahala seperti berumur ribuan tahun di dunia. Masa kita untuk mengambil pahala, mengambil derajat sangat sebentar. Sangat sebentar, tak jauh dari 50-60 tahun saja. Bahkan barangkali yang tersisa separuh atau mungkin kurang, lebih sedikit daripada yang lewat. Maka kita perlu memilih amalan-amalan yang pahalanya berlipat-lipat hingga kita meraih derajat yang tertinggi nanti sesuai dengan amalan yang kita lakukan. Di antaranya, amalan itu adalah menghadiri majelis ilmu seperti sekarang. Huduruka fi majlisi ilmin sa'atan, hadirnya kamu di majelis ilmu sesaat, tidak menulis kamu, tidak mencatat, hanya mendengar, sesaat itu lebih baik dari sholat 1000 rakaat, lebih baik dari hadir 1000 jenazah, lebih baik daripada menjenguk 1000 orang sakit. Ini Imam Suyuti menyebutkan hadis ini dalam kitab Tanqihul Qaul. Sehingga amalan menghadiri majelis ilmu adalah amalan yang paling cocok dan tepat untuk kita maksimalkan dan kita lakukan. Dengan umur yang pendek kita dapat derajat duduk sesaat 1000 rakaat, kita dapat pahala lebih dari itu. Kapan kita akan sholat 1000 rakaat? Kapan kita akan jenguk 1000 orang sakit? Kapan kita akan ngurusi 1000 jenazah? Kita perlu berpolitik di dalam mencari lipat ganda pahala yang Allah siapkan di banyak amal ibadah, seperti hadirnya di majelis ilmu. Maka tak heran Abdullah bin Mubarak ketika ditanya, jika tersisa 1 hari dari umurmu di dunia, akan kau gunakan untuk apa? Dia menjawab, akan aku isi dengan menghadiri majelis ilmu. Karena dia tahu setelah Abdullah bin Mubarak orang wali, orang alim, setelah dia selidiki dari banyak jalan menuju takarrub kepada Allah
yang nilai pahalanya lebih besar. Tidak ada yang melebihi daripada sibuk dengan majelis ilmu warisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga jika ada orang sekarang jenguk orang sakit di rumah sakit, kita tahu pahalanya. Di hari kiamat orang itu akan diadili sama Allah. Lima la ta'uduni, kenapa kau tidak menjengukku? Hamba itu menjawab, bagaimana aku menjengukmu ya Allah, sedangkan engkau Allah Rabbul Alamin. Allah menjawab lagi, tidak kau dengar fulan bin fulan tetanggamu, saudaramu sakit? Ketahuilah, menjenguk saudaramu yang sakit sebenarnya menjenguk aku Tuhanmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu orang sakit, bagaimana dengan dua? Bagaimana dengan tiga? Hadir kita di majelis ilmu lebih baik dari 1000 orang sakit yang kita datangi. Allahumma shalli ala Muhammad. Cerdas memilih amalan yang cepat melipat ganda pahala. Hadir jenazah sama dengan sedekah 1 qirat. Apa itu 1 qirat? 1 gunung emas disedekahkan. Ikut nyolati 1 qirat. Ikut menguburkan 1 qirat. Kalau kamu ikut nyolati, ikut menguburkan, kemudian sudah 2 qirat. Ikut mengkafani 3 qirat. 3 gunung emas kau sedekahkan. Hadirmu di majelis ilmu 1000 lebih baik daripada 1000 jenazah yang kau urus. Jadi jangan diremehkan majelis ilmu. Jangan diremehkan. Justru ini yang dibutuhkan untuk kita yang umurnya pendek sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amalan lipat ganda yang seperti ini yang kita butuhkan di akhir-akhir hidup kita. Majelis ilmu yang seperti apa? Majelis ilmu yang nyambung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang membuahkan khasyah, tambah berisi, tambah diisi ilmu, tambah takwanya kepada Allah, tambah takutnya kepada Allah, terasa dicas hatinya. Sepulangnya dari majelis ilmu tambah patuh dan taat kepada Allah, tambah khusyuknya dalam ibadah, tambah kangennya sama akhirat. Majelis itu yang nilainya ribuan lebih baik daripada ibadah yang saya sebutkan tadi. Makanya bertahan majelis fikih, majelis hadis, majelis tafsir 2 minggu sekali untuk menutupi keterlambatan kita dari umur yang telah lewat di hari-hari yang tersisa ini. Di akhirat kalian akan melihatnya nanti. Aku tak pernah sholat sekian banyak, aku tak pernah menghadiri, aku tak pernah mengurusi jenazah. Sekian banyak pahala dari mana ini? Ternyata satu amalan hadir di majelis ilmu melebihi itu semuanya. Bagaimana dengan 2 majelis ilmu? Bagaimana jika dirutinkan? Kenapa? Karena ilmu cahaya yang menerangi hati yang mati, seperti matahari yang menerangi gelapnya bumi di malam hari hingga berubah menjadi siang hari pada akhirnya. Semoga kita diistiqomahkan untuk hadir ke majelis ilmu, dan semoga Allah selalu memilih kita untuk mengisi hari yang tersisa ini dengan ilmu sampai dimatikan kita menjadi pencinta ilmu, kumpul dengan ahli ilmu, dan derajatnya di bawah nubuwah, di atas syahadah, sesuai yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan majelis ini makbul di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak lagi amalan yang lain yang nilainya berlipat ganda melebihi dari amal-amal yang lain yang perlu kita ketahui dari bacaan maupun amal-amalan yang lain. Cuma saya fokus ke majelis ilmu sekarang karena kita berada di dalamnya agar kita lebih semangat lagi. Dan sudah saya sampaikan, pembagi air saja di majelis ilmu
derajatnya di sorga dicemburui oleh raja yang terkaya di dunia. Rela kerajaannya untuk dijadikan tebusan untuk meraih derajatnya orang yang punya kemuliaan berkat membagikan air di majelis ilmu. Baru yang bagiin air, belum yang nyuting, belum lagi yang nulis atau yang menyiapkan semuanya. Jadi jangan diremehkan, akan terlihat nanti ketika kita pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Baik, para jamaah, dari situ kita lihat tuh manusia tercerdas di dunia nih setelah para nabi tuh, para ulama tuh, kemana habis waktu mereka? Sholat subuh, setelah subuh zikir, ilmu lagi ngajar. Sholat duha, setelah duha ngajar ilmu lagi. Sholat duhur, setelah duhur ngajar lagi ilmu. Sholat asar, setelah asar ngajar ilmu lagi. Sholat maghrib zikir, setelah isya ngajar lagi. Sampai tiap hari ilmu. Hidupnya di situ, ngajar. Karena dia tahu derajat di sorga didapat dengan majelis ilmu, majelis warisannya Nabi Muhammad SAW. Kita ini 2 minggu sekali aja, bukan sehari 5 kali. 2 minggu sekali, itu pun kalau tidak prei. Kalau prei ya bisa 2 bulan sekali. Sehingga derajat di sorganya sesuai dengan kesukaan dan kecintaan kita dengan ilmu ini. Kun aliman, jadilah kamu orang yang ahli ilmu. Jika tidak bisa, kun muta'alliman, jadilah kamu orang yang belajar ilmu. Jika juga tidak bisa, kun mustami'an, jadilah pendengar ilmu. Jika juga tidak bisa, kun muhibban, jadilah pencinta ilmu. Tidak bisa juga, aliman tidak bisa, muta'alliman tidak bisa, mustami'an tidak bisa, muhibban tidak bisa. La takun khamisan fatahlik, jangan jadi orang yang kelima, kamu akan celaka. Apa yang kelima? Mubghidhan, pembenci ilmu. Udah ada alim, tidak belajar, tidak dengar, tidak cinta, benci. Benci sama ahli ilmu. Tidak dukun, ngemposi. Tahlik, kamu akan celaka. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua ambil porsinya masing-masing. Tidak bisa jadi alim karena butuh fokus. Ya jadilah santri. Santri mondok tidak bisa, beb, urusan ruwet banyak. Jadilah pendengar. Pendengar tidak bisa juga, beb, sibuk, beb, tidak sempat. Jadilah pencinta. Dukung program-program dakwah kayak gini. Dukung majelis-majelis ilmu kayak gini. Pencinta juga tidak bisa. Malah ngomentari hal yang jelek. Waduh, halikan kamu menjadi orang yang celaka. Na'udzubillah min dzalik. Jadi bisa digabung semua. Kalau bisa diborong semua tuh. Saya pencinta, saya pendengar, saya santri pembelajar, saya juga alim pada akhirnya. Derajat di surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Baik. Hujan lebat di Tanggul dengan anginnya. Waktu sholat asar tadi menakutkan hingga saya nunggu reda sebentar karena anginnya kencang sekali. Saya khawatir terbang mobil saya. Jadi saya nunggu, ternyata sebentar aja langsung berhenti dan langsung saya jos ke sini. Jadi saya datangnya jam 5 kurang 5 menit. Setelah sholat asar tadinya mau langsung berangkat, tapi karena hujannya sangat lebat di Tanggul, saya telepon Rahmat. Ternyata masih 10 orang Habib. Ya, ada hikmahnya Habib terlambat karena semua lihat online. Si kurung. Akhirnya setelah waktunya tiba mulai merapat. Inilah santri online akhir zaman. Semoga selamat sampai tujuan. Baik, ayo kita ngaji fikih. Kemarin 2 sebulan yang lalu kita cerita sholat duha. Sholat witir sudah,
dan sudah diamalkan insyaallah. Sampun nggih? Ya, tak jelas jawabannya. Kalau ditanya sudah sholat apa belum, jawabannya taqabbalallah. Sudah sholat zuhur, taqabbalallah. Kalau sudah, jawabannya taqabbal. Artinya semoga Allah menerima. Jangan jawab sudah sholat, mari wis, jangan gitu. Sombong loh. Jawabannya gimana? Semoga Allah menerima. Kalau sudah, kalau belum jangan jawab taqabbalallah. Mari sholat witir, taqabbalallah. Apanya yang taqabbalallah enggak dikerjain? Nutupi aib, nutupi aib bahwa saya tidak melakukannya. Jangan bohong gitu. Nanti karena kena pelajaran Habib sore ini taqabbalallah semua, salat tak salat taqabbalallah. Bukan taqabbalallah, dimurkai Allah itu, sakhatahullah itu nanti. Nauzubillahi min dzalik. Sudah salat duha? Beklok lah separuh ya. Baik. Sudah sholat witir juga, sholat duha juga. Yang paling kita ingat nama sholat duha adalah sholat awwab. Sholat orang yang suka kembali kepada Allah. 360 mafasil pergelangan yang ada di badan kita ini harus disedekahi. Dan cukup dengan 2 rakaat sholat duha Anda sudah dianggap bersedekah untuk pergelangan semua badan Anda sehingga diparingi sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang yang akan kita bahas adalah sholat ar-rawatib. Sholat apa? Rawatib ini jamak dari kalimat rotib. Ada rotibul hadad, ada rotibul atos. Pernah dengar enggak? Halo, pernah dengar enggak? Rotib. Rotib hadad. Apa artinya rotib? Tergantung siakul kalimah, susunan kalimatnya. Kadang juga bisa diartiin rotib itu gaji bulanan. Rotib haji, gaji bulanan. Itu bisa rotib. Karena rutin. Rotib itu rutin bulanan. Rotib. Dinamakan rotibul haddad ya karena rutin. Rutinannya Imam Haddad. Rotib. Rutinan. Hal yang dikerjakan secara rutin. Rawatib jamaknya. Hal-hal yang biasa dikerjakan secara rutin. Nama lainnya rawatib adalah ar-raghaib. Coba, apa? Jadi ar-rawatib atau ar-raghaib. Apa? Raghaib jamak dari raghib. Raghib ini keinginan, kemauan. Apa itu Beb rawatib? Yaitu qobliyah, ba'diyah yang dikerjakan sebelum atau sesudah sholat 5 waktu. Saya bahas sekarang biar sampean tahu dalam sehari berapa rawatib yang harus kita kerjakan. Sholat sunnah ini. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, muakkadah dibagi menjadi 2. Rawatib itu dibagi berapa? 1. Muakkadah. 2. Ghairu muakkadah. Apa artinya muakkadah itu? Salat sunnah rawatib muakkadah. Salat sunnah yang istiqomah dilakukan oleh Rasulullah tak pernah ditinggal. La hadaran wa la safaran. Baik di waktu Nabi di rumah maupun Nabi perjalanan di luar. Tidak pernah ditinggal oleh Rasulullah sallallahu alaihi. Itu namanya rawatib muakkadah. Tidak pernah ditinggal sama Nabi. Nabi di Madinah, Nabi perjalanan, tidak pernah ditinggal. Selalu dikerjakan. Ada berapa Beb? Asyroh. Ada 10. Ini sholat sunnah rawatib yang tidak pernah ditinggal sama Nabi. Baik Nabi musafir maupun Nabi di rumah. 1. 2 rakaat sebelum Nabi tidak pernah ninggalin. 2 rakaat sebelum. Hari ini coba angkat tangan yang sholat sunnah sebelum subuh hari ini. Coba angkat tangan. Tidak ada. 1, 2, 3 sebelum subuh. Sekarang angkat tangan yang tidak melakukan 2 rakaat sebelum subuh hari ini. Coba jangan malu-malu.
Ya, 1, 2, 3. Antum ikut yang mana? Kok tidak ada ngacung? Tidak ada pilihan yang nomor 3. Repot ini. Allahumma shalli ala Muhammad. Padahal dengerin nih. Raka'atan qoblal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik dari dunia dan seisi. Orang yang terkaya hari ini yang sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Setelah dengar kabar hadis ini, apakah masih gampang dan ringan untuk meninggalkannya? Mulai besok tidak boleh meninggalkan 2 rakaat sebelum orang yang terkaya, karena harganya lebih baik dari dunia dan ayo. Atau pertanyaannya mau ditambah, siapa yang tidak sholat subuh hari ini? Hah? Ayo, apa mau ditambah apa cukup? Oh, Beb, untung Habib nanya sunnahnya, tidak nanya subuhnya. Ada yang jawab, taqabbalallah. Topeng loh. Jadi salat sunnah muakkadah itu yang tidak pernah ditinggal oleh Nabi Muhammad. Ada berapa? 1. Sebelum subuh 2 rakaat. Niatnya usolli sunnatas subhi, sunnatal fajri, dalam riwayat boleh rakaataini. Ya, setelah azan subuh kamu salat. Fahim tuh? Baik. Wa hiya afdaluha. Dan itu yang paling afdol. Dari 10 rawatib muakkadah yang paling afdol sebelum. Yang nomor 2, qoblad duhri wa raka'atan ba'dad duhri. Nomor 2, 2 rakaat sebelum duhur dan 2 rakaat setelah duhur. Berapa sudah? Tuh 2, 3. 6 rakaat. Ini muakkadah, tidak pernah ditinggal oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah. Kemudian wal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib. Ini muakkadah. Dan 2 rakaat setelah isya. Total berapa? 10 rakaat. Ini tidak pernah ditinggal oleh Nabi Muhammad, baik sallallahu alaihi wasallam safaron, musafir maupun di rumah. Namanya muakkadah, ditakkidkan. Muakkadah itu artinya ditakkidkan. Fahim tuh? Ayo, 1, kapan? 2, 3, 4, 5. Setelah asar dah ada. Setelah subuh dah ada. Sebelum asar dah ada. Fahim tuh? Ini 5 yang muakkadah. Fahim tuh? Baik. Keutamaannya sebelum dan sesudah ba'da duhur. Sebelum dan sesudah duhur. Tuftah abwabus sama. Dibuka pintu langit. Kinayah doa mustajab di waktu itu. Ketika duhur dibuka pintu langit, kinayah bahwa doa mustajab di saat itu. Kemudian pembagian yang nomor 2, ghairu muakkadah, tidak terlalu ditakkidkan. Maksudnya Nabi tidak berkesinambungan, tidak kontinu. Kadang Nabi di rumah ngerjain, di safar tidak. Ini namanya ghairu muakkadah. Lain dengan yang tadi. Ada berapa Habib? 12. Berapa? Tadi berapa? Total berapa? 2. Sholat sunnah Nabi rawatibnya nih, belum duha, belum witir. 2 setiap hari. Berapa? Tambah sholat fardunya berapa rakaat total? 17. Berapa tuh? 17 tambah 22 berapa? Hah? Duha 8 rakaat. Berapa? Witir 11 rakaat. Berapa? Sehari semalam 58 rakaat Nabi sholat. Sehari semalam. Segitu.
Salatnya Nabi banyak sujud sama Allah. Makanya di antara keutamaannya rawatib ini, hadis yang pernah saya sampaikan itu, hakikat cinta, ingat? Ketika seorang sahabat malam-malam sama Nabi ditanya, minta apa kau? Mintanya apa? As'aluka murafaqataka fil jannah. Aku ingin nemeni engkau di sorga. Terus Nabi jawab apa? Nabi jawab apa? Ayo dong, masa di serlek tak apal-apal. Nabi jawab apa setelah sahabat itu bilang aku minta jadi temanmu di sorga? Kata Nabi, a'inni ala dzalika bikathratis sujud. Bantu aku untuk meraih cita-citamu dengan memperbanyak. Bantu aku untuk meraih cita-citamu supaya kumpul di sorga, banyak sujud. Di antara hikmah orang yang istiqomah rawatib sehari semalamnya 22 rakaat, sholat sunnahnya belum fardunya, total dari 58, tiket untuk bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Ente minta kumpul Nabi, kumpul Nabi, rawatib enggak beb. Qobliyah subuh enggak beb. Taqabbalallah beb. Taqabbalallah kholas. Sekian itu enggak dapat itu. Nabi yang bilang, enggak pas jawabannya ya wes tak pinta no ke Allah nanti kita kumpul di surga. Enggak, bisa loh Nabi bilang kayak gitu. Tapi Nabi ngasih tiketnya, a'inni ala dzalik bikathratis sujud. Tiketnya bantu aku menunaikan cita-citamu dengan memperbanyak sujud. Caranya memperbanyak sujud minimal pakai kayak gini. Pakai rawatib muakkadah dan rawatib ghairu muakkadahnya 10, ghairu muakkadah 12. Kapan Beb? Kapan itu? 1, 2 rakaat sebelum dan sesudah duhur. Lain dengan yang tadi. Berarti berapa? Kalau di total dengan yang tadi, 4 sebelum duhur, 4 setelah. Faham? 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Yang satunya rawatib muakkadah, yang satunya rawatib ghairu. Setelah duhurnya sama 4 rakaat, yang satunya rawatib muakkadah, satunya rawatib ghairu muakkadah. Paham ya? Jadi ada 4 rakaat dengan 2 kali salam sebelum duhur, niatnya sama qobliyah juga. Kemudian ada 4 rakaat setelah duhur. Paham tuh? Ini saya cerita ghairu muakkadah. 2 sebelum, 2 setelah duhur. Kemudian 4 rakaat, 2 rakaat sebelum asar. Sebelum 2 rakaat assalamualaikum, 2 rakaat assalamualaikum. Rahimallahu imra'an, Allah sayang seseorang salat 4 rakaat sebelum asar. Itu rawatib ghairu muakkadah. Paham tuh? Berapa wis? Kemudian 2 rakaat qoblal maghrib. 2 rakaat sebelum apa? Maghrib. Itu rawatib ghairu muakkadah. Dan 2 rakaat sebelum isya. Itu juga rawatib ghairu muakkadah. 12 tambah 10, 22 rakaat. Paham tuh? Ini namanya rawatib muakkadah dan ghairu. Apa bedanya muakkadah dan ghairu muakkadah? Muakkadah adalah sholat sunnah yang tak pernah ditinggal oleh Rasulullah safaron wala hadaron. Baik Nabi di rumah maupun musafir. Paham ya? Paham ya? Mau kumpul sama Rasulullah? Ini ala nafsika bikathratis sujud. Bantu aku dengan banyak itu kepada orang yang sudah ditantang sama Nabi untuk minta apa saja. Ada biayanya, ada bayarnya, gak gratis. Bantu ya, pakai banyak sujud. Kita tidak pernah ditawarin untuk mau kumpul sama Nabi, tidak pernah ditawarin. Gak bayar, gak pernah ditawarin minta, tidak pernah sholat sunnah lagi. Ana nih Beb, sholat 5 waktu aja untung Beb. Kok malah Habib cerita rawatib muqaddam. Saya aja sholat ini untung. Loh, kan mau kumpul sama Nabi. Memang hal yang mahal ya ikhwan. Tidak segampang yang kita inginkan. Banyak tuh pinter buat status, pinter buat cinta Nabi, pinter buat tulisan, pinter.
Tapi sujudnya sedikit. Kadzab, bohong, pengakuan tanpa pembuktian. Ente cinta Nabi, banyak sujud dong. Nabimu sujudnya begitu sehari semalam. Itu yang tertulis. Yang hobiku di dunia sujud, kata Nabi. Kita masa tidak bisa? Tidak bisa gairu muakadahnya, saya tidak usah beb. Muakadah saja, minimal yang muakadah dah, 10 aja. Minimal. Enggak beb, saya duha sama witir aja. Oh ya, ditawar-tawar terus. Kemudian, faidahnya juga, selain kumpul sama Nabi, jawabir lil faraid. Bisa nutupi sholat Misalnya sholat fardunya sampean cacat, ketutup sama sholat sunnah itu nanti hitungannya di akhirat. Satu fardu 70 sunnah. Paham tuh? Misalnya ada sholat fardu satu hilang. Nah, nanti ketutup sama sholat sunnahnya itu 70, satu fardu 70. Jadi banyak orang bayar utang nanti pakai sholat sunnahnya. Nah, kalau antum tidak sholat sunnah, tidak rawatib, tidak apa, ada yang kebobolan sholat fardunya, bayar pakai apa? Nyile, ngutang, bunganya gede loh. Ya, itu jawabir untuk menutup cacatnya sholat fardu. Nomor 2, faidahnya rawatib ini, yanalu bihal musalli mahabbat Allah. Bisa meraih cinta Allah. Di hadis la yazal abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Masih saja hamba sibuk untuk mengerjakan sholat sunnah sampai aku cinta kepada hamba itu. Cara untuk meraih cinta Allah, sibuk mengerjakan sunnah rawatib tadi. Mahabbatullah. Kalau sudah dapat cintanya Allah, dapat cintanya semua makhluk ciptaannya, diperintahkan untuk mencintainya. Idza ahabballahu 'abdan nada Jibril. Kalau sudah Allah cinta kepada seorang hamba, Allah manggil malaikat Jibril, "Ya Jibril, inni uhibbu fulan." "Hei Jibril, aku cinta sama orang ini." Allah aja punya kebiasaan kalau cinta kepada hambanya, ngumumkan ke Jibril, "Hai Jibril, cintai kamu dan kasih tahu penduduk langit semua, aku cinta sama orang ini." Kebiasaan. Kalau cinta dengan seseorang, kasih tahu, aku cinta. Jibril, aku cinta sama orang ini, cintai. Akhirnya Jibril pun cinta, dan Jibril mengasih pengumuman ke penduduk langit, "Ya ahlas sama, penduduk langit, aku Allah dan aku cinta sama fulan bin fulan. Fa'ahibbu, cintailah." Akhirnya semua penduduk langit cinta sama orang ini. Kemudian penduduk bumi bagaimana? Yudha' lahul qabul fil ard. Dalam hadis, dikasih kekobulan di muka bumi, jadi rujukannya orang, dicintai semuanya, binatang, tumbuhan, manusia, balik ke orang ini. Jadi rujukannya banyak orang, dicintai banyak orang, karena dicintai di langit dan di bumi. Itu setelah dapat cintanya Allah. Untuk dapat cintanya Allah, rawatib. Ayo dong, jawab aja lemes, apalagi ngamalkannya. Rawatib, sholat sunnah, muakkadah dan ghairu muakkadahnya. Banyak sujud. Subhanallah. Ya. Hatta uhibbah, sampai aku jatuh cinta. Kenapa ngerjain sunnah kok dicintai sama Allah? Ngerjain fardu beb, apalagi begitu. Loh, fardu itu kewajiban Bapak. Kewajiban kamu. Kalau enggak kamu disiksa nanti sama Allah ninggalin yang wajib. Sunnah ini tidak wajib, barang sunnah, tapi kamu sih mau melakukan, nilai plusnya di situ. Akhirnya Allah cinta sama kamu. Saya sering ngumpamakan, tukang wajib kerjanya jam 7 sampai jam 4. Ini jam 6 belum pulang, ngelembur tukang itu. Sudah Pak tukang pulang, enggak Beb, biar cepat selesai rumah Habib. Loh, gajinya ya apa? Ya biar sama Beb gajinya, 70.000 sehari tidak apa-apa. Loh, belum pulang sampai Isya. Saya kira-kira marah apa sayang sama tukang ini? Semoga panjang umur tukang. Nanti kalau saya bangun rumah, saya manggil kamu lagi dah kalau gitu. Karena suka kelembur, tidak mau dibayar lagi. Kalau sholat 5 waktu memang kewajiban kita sebagai hamba Allah. Nah, lebih dari itu ada rawatib, muakkadah, ghairu muakkadah, duha, witir, dikerjain padahal tidak ada bayarannya. Maaf,
Padahal tidak diwajibkan atas dia, tapi dia masih tetap, udah, aku cinta kepada kamu. Aku cinta kepadamu. Kau tak hitung-hitungan dalam menyembah kepadaku. Bukan karena kewajiban kau mau menyembah. Hal yang tak dosa pun, kalau ditinggal, kau tetap berdekat kepadaku. Aku cinta kepadamu. Hatta uhibbah. Aku cinta kepadamu. Allahumma shalli ala Muhammad. Ayo, setelah ini jangan ditinggal. Rawatib. Ada berapa? 22. Muakkadah. Ada berapa? Ghairu muakkadah. Ada qobliyah, ada ba'diyah. Qobliyah berarti sebelum. Ba'diyah setelah. Kapan beb qobliyah itu beb? Qobliyah itu masuk waktunya seperti masuknya waktu sholat. Adzan asar. Ya sudah. Adzan asar kamu masuk sudah boleh ngerjain qobliyah. Sampai kapan beb qobliyah ini? Sampai keluarnya waktu asar. Adzan sekarang nih. Masih ada enggak waktu asar? Masih ada enggak? Boleh kamu ngerjain qobliyah setelah asar. Karena waktunya qobliyah sampai hilangnya waktu Paham tuh? Saya ulangi. Qobliyah masuknya seperti masuknya waktu sholat itu. Keluarnya seperti keluarnya waktu sholat itu juga. Sebelum asar belum sholat qobliyah beb. Setelah asar mau sholat qobliyah. Boleh? Boleh. Paham tuh? Katanya setelah asar tidak boleh sholat sunnah beb. Itu sholat sunnah mutlaqah allati laisa laha sabab mutaqaddim wala muqarin. Yang tidak punya sebab. Sholat mutlak tidak boleh setelah subuh, setelah asar. Kalau sholat yang punya sebab tidak apa-apa. Paham tuh? Ba'diyah sekarang. Kapan masuk waktunya sholat ba'diyah? Bifi'lil faridoh. Setelah ngerjain sholat fardunya. Sholat duhur. Setelah sholat duhur baru boleh ngerjain ba'di. Keluarnya juga dengan keluarnya waktu duhur itu. Beb, saya nanti setelah sholat duhur mau langsung beb, keburu beb. Pasar takut tutup. Saya mau ngerjain qobliyah ba'diyah sebelum duhur aja. Boleh ba'diyah sebelum duhur? Tidak boleh, karena waktunya setelah ngerjain sholat duhur. Paham tuh? Anggun. Halo. Ya, paham ya di sini ya? Qobliyah boleh dikerjain sebelum dan ba'diyah harus dikerjakan itu. Ya. Nanti maghrib nih adzan. Setelah adzan maghrib, sholat sunnah apa namanya? Setelah azan maghrib, sholat sunnah apa namanya? Qobliyah. Terus qobliyah apa? Ghairu muakkadah. Makanya ada yang sholat, ada yang enggak biasanya. Kalau ulama-ulama kita lihat, karena waktu maghrib mepet, kadang enggak sholat. Dibuat zikir. Karena mepet waktunya kalau maghrib. Mau dikerjain juga ada apa-apa. Setelah maghrib, sholat apa? Berapa rakaat? 2 rakaat. Beb, katanya ada orang sholat 6 rakaat setelah maghrib. Maka dibangun istana di sorga. Itu namanya sholat awwabin. Mirip-mirip dengan sholat duha, tapi namanya awwabin ba'dal maghrib. Siapa yang setelah sholat maghrib tidak ngomong, setelah dikiran sholat dia 6 rakaat, maka sama dengan ibadah 12 tahun apa? Hadisnya 6 rakaat tidak ngomong di antara setelah salam maghrib sampai 6 rakaat. Awwabin, sholli surat al-awwabin rakaat ini Allah sama dengan ibadah 12 tahun. Waduh, itu baru sekali ngamalin tuh 6 rakaat setelah maghrib. 12 dah. 2 hari berapa tahun? 24. 3 hari. Tiap hari 20 tahun kamu tiap hari sholat rawatib 6 rakaat setelah maghrib. Malaikat capek nyatet amal kamu. Subhan. Jadi nanti ini ya ikhwan, di sorga ini kita sama-sama tercengang. Kon kok ndur? Lu. Derajatnya kamu kok di atas, saya kok di bawah. Lu, enggak bisa. Tergantung sujud kita berapa banyak kepada Allah Subhanahu. Ya iya di sorga nanti. Mana yang
di atas derajatnya, mana yang di bawah. Waduh. Ya semoga Allah angkat derajat kita ya. Amin melolo. Laku nih. Awas tak dikerjakan ini. Eman. Ini ilmu manfaat ini. Ilmu yang diamal. Ilmu yang tak diamalkan sama dengan pohon yang tak berbuah. Jadi kayu tonoh. Tahu kayu tonoh? Kayu bakar maksudnya. La ilaha illallah. Baik, itu dia. Kemudian sisa berapa? 4 menit. Baik. Al-afdal fi jami'in nawafil an takuna fil bait. Paling afdolnya salat sunnah itu semua salat sunnah dikerjain di rumah kecuali satu sunnatul ihram, salat sunnatul ihram. Orang kalau mau haji, mau umroh kan niat ihram tuh di masjid sana. Bi'ir Ali di mana di Madinah itu. Itu setelah niat ihram salat sunnah, afdolnya di masjid. Semua salat sunnah afdolnya di rumah kecuali salat sunnatul ihram bagi yang haji atau umrah. Tawaf. Setelah tawaf jangan salat di hotel. Salat sunnah tawaf di hotel Allah. Asal tapi afdolnya di duha. Disebut di sini duha, afdolnya juga di masjid. Setahu saya, sholat yang tidak disyariatkan berjamaah di rumah. Sholat yang disyariatkan berjamaah, afdolnya di masjid. Tapi di kitab ini, takrirat ini saya baca duha termasuk sholat yang sunnah di masjid. Istikharah di masjid. As-safar wal qudum minhu. Pulang dari perjalanan, langsung ke masjid. Itu kebiasaan Rasulullah, sholat sunnah safar namanya. Nabi kalau pulang dari perjalanan langsung ke masjid, sholat 2 rakaat dulu. Baru disambut sama Sayyidah Fatimah putrinya. Biasaan Nabi, kita perjalanan dari Jakarta seminggu, mana? Ke masjid dulu apa ke kasur? Dong padangan tuh Nabi. Tak mikirnya sujud lah. Ya Allah. Ya begitulah ya. Wa qabliyatul maghrib. Qabliyah maghrib juga sunnah dikerjakan di masjid karena mepet dengan jamaah waktu sholat jamaah. Wal mandhurah, sholat yang dinazarkan. Aku nazar jika sukses aku akan sholat 2 rakaat di masjid Darussalam. Wajib di masjid, kalau disebut namanya wajib di Darussalam. Dasar nanti kalau sholat di Mukhlisin. Dasar kalau disebut nama. Kalau di masjid, ya masjid mana saja. Oh, di Istiqlal, ke Jakarta kamu harus ke Jakarta. Wal qabliyah idza dakhala waqtuha. Salat qabliyah kalau masuk waktunya lebih afdal di masjid. Nabi itu salat qabliyah dalam riwayat Bidayatul Hidayah di Maraqil Ubudiyah itu syarah Bidayatul Hidayah, Nabi salatnya qabliyah di rumah, setelah itu masuk ke masjid langsung imami salat subuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu yang saya baca. Wa idza kana mu'takifan atau orangnya iktikaf di masjid, maka lebih baik salat sunahnya di au man khafa fawata takasul, atau orang yang takut saya kalau pulang enggak kira sembahyang saya lebih baik salat di masjid. Orang yang punya kekhawatiran kalau pulang aduh wes TV HP bojo. TV HP bojo. Nah, itu lebih baik habiskan salat sunnahmu, witirmu semuanya di masjid. Tapi kalau enggak Beb, saya punya waktu khusus untuk witir di rumah. Biar enggak jadi kuburan rumahnya. Disujudin juga gitu loh. Enggak apa-apa. Masa kalah dengan keadaan. Wa nawafil yaumil jum'ah wal ihya'il buk'ah. Wa nawafil yaumil jum'ah, salat sunnah di hari Jumat, wal ihya'il buk'ah, dan menghidupkan tempat-tempat yang mati dengan salat, maka itu juga sunnah. Seperti itu ya. Jadi nanti akan kita bahas lagi ada tahiyatul masjid, salat sunnah yang selanjutnya. Sudah kita bahas tadi rawatib. Inti dari semua ini adalah diamalkan. Apa? Diamalkan. Mulai sekarang janjilah untuk mengamalkan salat sunnah minimal 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum dan sesudah duhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Lebih dari itu silahkan.
dengan rawatib ghairu muakkadahnya, agar kita dipantaskan untuk kumpul dengan ahli sujud, ahli ruku, dan pemimpin dari ahli sujud, pemimpin dari ahli ruku, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah memberi kekuatan kepada kita untuk mengamalkan ilmu yang kita dapat di sore hari ini, dan semoga ini majelis makbul indallah dan mengangkat derajat kita di sorga, kumpul sama ahli ilmu, para ulama al-amilin, al-khasyi'in, dan kumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan meraih husnul khatimah indal maut fi khairin wa lutfin wa afiyah wa ila hadratin Nabi al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Al-Fatihah.